Hukum adat ataupun sering disebut hukum kebiasaan, serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Masyarakat hukum adat adalah komunitas masyarakat yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan atau kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut. Jika dilanggar, pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Peran penting masyarakat hukum adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19. COVID-19 adalah merupakan virus yang menyebabkan penyakit hewan dan manusia. Coronavirus jenis baru yang ditemukan penyebab penyakit COVID-19 yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok 2019. Adapun gejala-gejala yang dialami COVID-19 adalah demam, rasa lelah, batuk kering, ada juga pasien mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ataupun membatasi perkembangan COVID-19 ataupun coronavirus di Indonesia dengan cara pembatasan berskala besar ataupun disebut PSBB, penganjuran pemakaian masker kepada masyarakat, anjuran kepada masyarakat sering mencuci tangan agar virus tidak langsung menyentuh ke pernapasan akan menyebabkan mempercepat penularannya COVID-19 dan menjaga stamina tubuh, ion tubuh yang normal. Tetapi bukan hanyalah di sebatas itu. Pentingnya kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa pandemi ini juga sangatlah penting. Bagi masyarakat hukum adat, pandemi COVID-19 ini dipandang sebagai upaya alam untuk mengembalikan keselarasan, keserasian, keseimbangan ataupun harmoni. Bagi masyarakat hukum adat, alam ini mempunyai logika tersendiri yang sakral dan tersembunyi. Ketidakharmonisan antara manusia dengan alam karena ulah manusia yang rakus, congkak, dan egois yang menyebabkan kestabilan di alam ini tidak terhadapi oleh alam. Salah satu dampak dari perkembangan mengakibatkan daya dukung dan daya tampung di lingkungan makin menurun, yang pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Ini berarti perubahan penggunaan lahan yang sangat berpengaruh untuk kestabilan alam. Kearifan lokal digunakan untuk menciptakan
keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan kelestarian sumber daya alam yang diterapkan dalam bentuk hukum, pengetahuan, keahlian, nilai, dan sistem sosial etika yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peran penting masyarakat hukum adat untuk mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah tentu saja disesuaikan dengan pola pikir dan pola perilaku mereka masyarakat setempat juga. Salah satu ya seperti kearifan lokal yang terjadi di masyarakat Baduy tidak terlepas dari kepercayaan mereka atas Sunda Wiwitan. Misalnya, Baduy percaya bahwa segala gerak laku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada buyut yang telah ditentukan dalam bentuk pikukuh karuhun. Pikukuh itu harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang berkunjung ke Baduy. Jadi ada beberapa ketentuan kalau di masyarakat Baduy dan di orang-orang yang akan berkunjung ke Baduy. Ada ketentuan-ketentuan, diantaranya satu, dilarang masuk ke hutan larangan untuk menebang pohon, membuka ladang atau mengambil hasil hutan lainnya. Dua, dilarang menebang sembarangan jenis tanaman, misalnya pohon buah-buahan dan jenis tertentu. Tiga, dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk dan obat pemberantas hama penyakit, dan menubah dan meracuni ikan. 4. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat dan lain sebagainya. Banyak ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh masyarakat yang dianut masyarakat Baduy agar kestabilan alam di masyarakat Baduy tidaklah bisa sembarangan. Masyarakat yang datang juga, apalagi dalam posisi pandemi COVID-19 ini, masyarakat luar sangatlah terbatas. Jadi virus corona itu penyebarannya tidak sangatlah cepat ataupun bisa teratasi. Jadi kearifan lokal masyarakat Baduy ya seperti ini. Selain magis yang orang itu berdoa secara menyembah ke leluhur untuk menolak bala agar dinetralkan semuanya penyakit corona yang ada menimpa di masyarakat Baduy. Jadi masyarakat, adapun itu di masyarakat Baduy, ada juga di masyarakat Borneo. Jadi setelah mengetahui COVID-19 ini datang ke Indonesia, tidak terkecuali masyarakat adat Borneo, Baulermo, masyarakat perempuannya di wilayah adat ini langsung bergotong royong mencari cairan desinsektan alam dari bahan daun sirih dan jeruk nipis. Cairan itu digunakan sebagian penggunaannya penguapan untuk menjaga kesehatan mereka.
Jadi sistem gotong royong mencari penangkal datangnya penyakit corona. Inilah kearifan lokal yang dipakai oleh adat Bolermo di Kalimantan, Provinsi Kalimantan, yang terdapat di adat Provinsi Kalimantan ataupun Dayak. Cara ini menurut Baso atau anggota masyarakat merupakan ilmu yang turun-temurun dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk memerangi COVID ataupun virus corona yang mewabah. Nah, masyarakat Dayak Keharingan mempunyai kearifan lokal berupa Mampis Deleu. Mampis Deleu diartikan sebagai ucapan memberi bersihkan kampung. Membersihkan kampung, desa atau kota tempat tinggal. Dengan kata lain, Mampis Deleu hampir sama pengertiannya dengan upacara tolak bala. Ketika pandemi COVID-19 ini, masyarakat Dayak Keharingan yang tinggal di Tumpang Malalahui Rungga, Gunung Mas, menggelar ritual Mampis Deleu, sebuah ritual di mana pertualangan dari Patahu, para leluhur penjaga kampung, untuk membersihkan kota ataupun kampung dari pengaruh jahat atau hal-hal buruk yang terjadi akibat tindakan manusia dan roh-roh jahat. Namun dalam pelaksanaan itu mereka menjaga jarak. Jadi walaupun mereka mengerjakan hal kebiasaan adat istiadat, tetap mereka menjalankan anjuran pemerintah yang menjaga jarak dan memakai protokol kesehatan. Tetapi yang terakhir, salah satu adat istiadat yang sebagai contoh untuk membuat kita jadi contoh di masyarakat yang lain, masyarakat Bali yang sangat dimoritaskan sebagai baiklah, suku di sana menjadi panutan. Kalau unsur pokok desa adat Bali ada 3, Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Tapi bukan karena ada pokok dasar unsur pokok desa adat Bali itu, walaupun mereka mempunyai unsur pokok desa yang berbeda, tapi mereka mempunyai rasa yang sama. Kepala suku itu sangatlah dihormati. Oleh sebab itu, ketika pandemi COVID-19, dengan adanya anjuran jaga jarak, maka masyarakat Bali sudah terbiasa untuk menjaga keseimbangan alam dengan melakukan berdiam diri pada saat hari Nyepi. Tujuan dari hari Nyepi yaitu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencuci buana atlet dalam manusia dan buana agung alam semesta. Nyepi ini dilaksanakan setiap tahun baru Saka yang dilaksanakan sekitar bulan Maret dan bulan April. Pada saat ini umat Hindu diwajibkan melaksanakan catur brata, menyiapkan diantaranya yaitu tidak boleh menyalakan lampu, bepergian, ribut, dan bersenang-senang. Tidak bisa. Karena apa? Karena pandemi. Dianggaplah artinya kebiasaan mereka yang di Nyepi
itu kan sebagai kebiasaan di hari Nyepi di tahun baru skala di agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Jadi yang paling mengherankan, Bali terkenal dengan lokasi wisata ataupun penghasilan dari masyarakat tersebut adalah wisata. Tetapi masyarakat Bali sebagai provinsi yang sangat dipuji oleh pemerintah Joko Widodo, disebut bahwa penanganan COVID-19 di Bali terbaik di Indonesia. Karena apa? Warga pada tanggal 2 Mei pemerintah mengumumkan 10.551 jiwa ditemukan positif COVID-19, yang berhasil disembuhkan 1.591 jiwa ditemukan positif COVID-19 1.591, meninggal 800 jiwa. Pada hari dan tanggal yang sama di Provinsi Bali tercatat warga positif 235 jiwa, yang sembuh 121, meninggal 4 orang. Jadi seperti halnya kondisi di Indonesia pada umumnya, jumlah orang yang positif terjangkit COVID-19 di Provinsi Bali juga meningkat, tetapi juga yang berhasil disembuhkan lebih meningkat lagi. Sementara jumlah yang meninggal dunia relatif stabil. Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali bahkan sampai dibawa ke rapat kabinet oleh Presiden Joko Widodo ataupun Jokowi, dan disebut bahwa penanganan COVID-19 di Provinsi Bali terbaik di Indonesia. Jadi begitu. Jadi kearifan lokal ataupun kebiasaan masyarakat setempat untuk membantu menghindari ataupun memusnahkan COVID-19 ataupun Corona itulah sangat penting. Kebiasaan itu ibaratnya kebiasaan yang positif. Jangan berkumpul, jangan berpergian tanpa ada tujuan, menghindari keramaian. Itulah sangatlah penting. Selalu berdoa ke Tuhan, ya, yang seperti yang dialami oleh suku pedalaman itu, bahwa COVID-19 itu bukanlah artinya itu cobaan dari Tuhan, bahwa kita sudah terlalu sembarangan memusnahkan ataupun tidak merawat lingkungan kita. Jadi kestabilan antara manusia yang ada, udara ataupun air, tidak stabil lagi. Jadi virus dengan sendirinya datang yang mengakibatkan manusia perusak lingkungan, mengakibatkan rasanya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar, agar virus menjauh dari kita. Ya, semoga dari penjelasan saya ini dapat Anda simak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.